Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu settingan Windows 10 terbaik untuk gaming dan performa pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama, teman-teman silahkan buka settings ya. Nah, jadi pertama-tama kita akan mengubah settingan yang ada di Windows Settings. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silahkan pergi ke sistem, lalu di Scale and Layout ini, teman-teman silahkan klik Advanced Scaling Settings. Nah, di sini di let Windows try to fix apps so they are not blurry, itu teman-teman off-kan atau matikan ya. Bagi yang menyala atau on, bisa dimatikan atau di off-kan ya. Nah, jika sudah di off-kan, bisa kembali lagi atau back. Nah, lalu pergi ke notifications and actions. Nah, di sini teman-teman silahkan matikan untuk notifications-nya ini ya, karena jika teman-teman nyalakan ya, Windows akan selalu kasih notifikasi-notifikasi yang mungkin sebagian dari teman-teman itu tidak berguna atau tidak penting, atau mungkin bahkan sebagian dari teman-teman itu mengganggu ya dari notifikasi Windows-nya, yang ketika misalkan teman-teman lagi kerja kemudian ada notifikasi dari Windows atau dari Microsoft. Nah, mungkin teman-teman sedikit keganggu, makanya di sini saya sarankan untuk dimatikan saja untuk notifications ya. Nah, jika sudah dimatikan, teman-teman bisa kembali ke home, lalu masuk ke personalization, lalu pilih colors. Nah, di colors ini di transparency effects ya, teman-teman silahkan matikan atau di off kan, karena efek transparan pada Windows ini ya itu akan membuat PC atau laptop teman-teman itu sedikit lemot ya, karena Windows akan mengeload efek transparan tersebut pada PC teman-teman. Nah, jadi saran saya untuk efek transparan ini teman-teman matikan atau off kan saja ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa kembali ke home, lalu pilih apps. Nah, di apps ini teman-teman silahkan hapus software atau aplikasi yang teman-teman tidak pakai lagi ya, atau yang sudah tidak digunakan lagi, karena jika aplikasi atau software tersebut masih di PC teman-teman ya, maka akan memenuhi storage dan mungkin akan memakan resource seperti CPU, disk, atau memori ya. Jadi saran saya untuk dihapus saja beberapa aplikasi yang menumpuk ini ya. Nah, jika sudah dipilih ya untuk aplikasi atau software yang tidak digunakan kemudian dihapus ya, bisa kembali ke home, lalu lanjut ke gaming. Nah, di gaming ini di bagian Xbox Game Bar, teman-teman silahkan matikan bagi teman-teman yang tidak menggunakan Xbox Game Bar yang satu ini. Nah, bagi yang tidak menggunakan, itu teman-teman silahkan off-kan saja ya, di off-kan, kemudian boxnya sudah boxnya bisa dihilangkan centangnya ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa pergi ke game mode. Nah, di game mode ini ada kaitannya dengan masalah game. Nah, teman-teman silahkan uji coba dulu game mode-nya itu on kan, kemudian teman-teman mainkan salah satu game favorit teman-teman ya, diuji cobakan ya, atau dianalisis lah perbedaan antara game mode-nya nyala atau game mode-nya mati ya, dengan cara teman-teman nyalakan game mode-nya kemudian teman-teman main salah satu game lah. Nah, lalu misalkan menurut teman-teman gini, nah lalu game mode-nya teman-teman matikan lalu coba mainkan ya. Nah, lalu teman-teman coba lihat perbedaannya. Oh, misalkan enakan yang game mode-nya nyala, maka yaudah biarkan aja on. Kalau misalkan enaknya game mode-nya off, ya maka biarkan off saja. Nah, tapi di sini saya secara pribadi game mode-nya itu enakan on ya. Jadi di sini saya akan biarkan on. Nah, jika sudah dengan masalah game mode ini ya, teman-teman bisa kembali ke home, lalu pergi ke ease of access. Nah, di ease of access ini teman-teman tinggal scroll aja ke bawah. Nah, di sini teman-teman akan menemukan 3 opsi ini. Nah, 3 opsi ini teman-teman saya sarankan untuk di off kan ya, seperti ini. Maka teman-teman off kan. Nah, di off kan. Kemudian ini juga off kan. Nah, untuk show animations in Windows itu teman-teman juga off kan. Tapi di sini saya secara pribadi saya nyalakan saja,
Tapi bagi teman-teman saya merekomendasikan untuk mematikan show animations in Windows ini ya. Nah, jika sudah tiga-tiganya dimatikan, bisa kembali ke home, lalu lanjut ke privacy, kemudian teman-teman di sini scroll aja ke bawah sampai ketemu background apps. Nah, di sini saya benar-benar merekomendasikan untuk teman-teman mematikan background apps yang satu ini. Jika tidak, maka software-software dari Windows ini ya, itu akan nyala dan memakan resource teman-teman ya, seperti CPU, memori atau juga disk ya. Jadi saya benar-benar menyarankan untuk mematikan background apps ini agar PC atau laptop teman-teman itu semakin lancar lah. Yang penting lancar dikit lah ya. Dimatikan atau di off kan, jika sudah bisa kembali ke home, lalu lanjut ke update and security. Di update and security ini teman-teman pilih delivery optimization. Nah, lalu di allow downloads from other PCs teman-teman off kan ya atau matikan. Nah, lalu teman-teman klik advanced options. Nah, di sini teman-teman samakan untuk settingan seperti saya ini ya. Ini teman-teman pilih ya, kemudian dua box ini teman-teman centang, kemudian dua-duanya pilih 5%. Nah, lalu di upload settings, boxnya dua-duanya dicentang. Yang pertama pilih 5%, yang kedua pilih 5 GB. Nah, jika sudah disesuaikan dengan seperti saya ini, bisa ke back aja, back. Nah, di sini untuk settingsnya sudah selesai. Lanjut yang kedua, yaitu ada di control panel. Nah, teman-teman silahkan search saja control panel ya. Nah, lalu tinggal pilih aja control panel. Nah, di control panel ini teman-teman silahkan pilih mouse. Nah, mouse ini sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh juga ya bagi teman-teman yang tugas yang sering kerja. Tapi di sini mungkin ngaruh sama teman-teman yang suka gaming. Nah, di sini pointer speed itu teman-teman isi ya 6/11. Nah, cara ngitungnya itu gimana? Teman-teman bisa pakai di keyboard ini ya, yang panah-panah ke atas, kiri, bawah, dan juga kanan. Ya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa ngitung dari pojok kiri. Itu teman-teman yang di pojok kiri seperti ini, teman-teman hitung 1, kemudian geser 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk enhance pointer precision itu teman-teman hilangkan centangnya ya. Nah, jika sudah bisa diklik apply, lalu OK, dan lanjut ke sistem. Ini sistem ya. Nah, lalu di sini teman-teman pilih advanced system settings. Nah, di sini di bagian performance itu teman-teman klik settings. Nah, lalu teman-teman pilih adjust for best performance. Nah, lalu teman-teman centang smooth edge of screen fonts, show thumbnails instead of icons, kemudian show window contents while dragging. Nah, jika sudah klik apply, lalu OK. Tetapi di sini saya akan menyalakan yang paling atas ini ya, karena saya secara pribadi menyukai yang paling atas ini nyala. Tapi di sini saya menyarankan teman-teman yang 3 opsi ini saja ya. Nah, jika sudah bisa diklik OK aja ya, kemudian OK, dan bisa di close. Nah, lalu lanjut ke power options. Nah, di power options ini saya menyarankan teman-teman memakai power plan yang ultimate performance. Bagi teman-teman yang tidak punya, saya akan kasih untuk kodenya di deskripsi video. Nah, nanti kode tersebut teman-teman copy lalu pastekan di command prompt atau di CMD. Tapi ingat, jalankan run as admin atau run as administrator. Kemudian di situ teman-teman pastekan kodenya dengan cara Ctrl+V atau Ctrl+V, lalu kemudian enter. Nah, lalu teman-teman coba cek lagi di power options ini dan kemudian teman-teman pilih ultimate performance. Nah, lalu jika sudah ya mendapatkan ultimate performance, teman-teman bisa klik change plan settings. Nah, lalu turn off the display, pilih never, put the computer to sleep, pilih never, lalu change advanced power settings, diklik saja. Nah, lalu di hard disk ini teman-teman pilih angka 0. Nah, lalu kita akan scroll aja ke bawah, kemudian pilih processor power management. Di minimum processor state pilih angka 100 ya. Biasanya yang memakai laptop itu ada 2 ya,
Yang pertama settings, yang kedua saya lupa. Jadi bagi yang pakai laptop itu semuanya diisi angka 100 ya. Lalu kemudian maksimum juga semuanya diisi 100. Nah, jika sudah bisa di-apply, lalu oke, kemudian save change. Nah, jika sudah kontrol panelnya bisa di-close. Lalu lanjut yang nomor ketiga, yaitu teman-teman di keyboard silahkan pencet Windows plus R secara bersamaan. Kemudian ketik msconfig. Jika sudah, oke. Kemudian ke boot. Nah, di boot ini di timeout teman-teman isi angka 0 atau 3. Bagi teman-teman yang mengisi di timeout itu angka 0 dan ketika di apply tidak bisa, maka saya akan kasih untuk kodenya agar timeoutnya menjadi angka 0 ya. Untuk kode timeoutnya ada di deskripsi video. Nah, seperti biasa ya, kayak seperti power plan tadi ya, kodenya tersebut teman-teman copy lalu pastekan di command prompt atau cmd dengan run as admin, kemudian teman-teman pastekan, kemudian enter. Nah, lalu teman-teman silahkan cek lagi di msconfig ini, di boot, dan lihat apakah timeoutnya sudah 0 atau tidak. Tapi tidak ada salahnya teman-teman mengisi angka 3 ya, karena tidak ada bedanya dan sama-sama cepat ya. Nah, jadi di sini bisa bebas ya, bisa angka 0 atau 3 ya. Nah, jika sudah, no keyboard dicentang, kemudian advanced options. Nah, di sini ketahuan ya, untuk timeoutnya nggak bisa diisi angka 0 ya, harus angka 3 ya. Nah, di sini otomatis keubah angka 3 ya. Nah, lalu lanjut lagi ke advanced options, number of processor dicentang, kemudian isi angka tertinggi angka 2, diisi angka 2, angka tertinggi angka 4, maka isi angka 4 ya. Jika sudah oke, apply. Nah, lalu masuk ke service, centang hide all Microsoft Service. Nah, di sini teman-teman silakan matikan service yang tidak penting juga, karena jika teman-teman membiarkan service tersebut nyala, apalagi service tersebut tidak terpakai lah ya, terpakai untuk beraktivitas, maka service tersebut memungkinkan ya memakan resource CPU atau disk ya, karena sebagian itu service memakan CPU ya, CPU atau disk usage ya. Maka saya sarankan untuk mematikan beberapa service yang tidak penting. Jika sudah apply, lalu pergi ke startup, kemudian klik open text manager ya. Nah, di sini juga sama ya, matikan startup pada software-software yang tidak berguna juga ya, karena jika tidak, maka teman-teman ketika menyalakan PC atau laptop, maka software tersebut akan langsung kebuka ya. Kebukanya membutuhkan proses-proses dan juga resource ya, dari mulai CPU, disk, dan juga memori yang sangat banyak ya. Maka dari itu teman-teman silakan matikan beberapa startup dari aplikasi atau software ini ya. Nah, jika sudah, text managernya bisa di close, lalu msconfig-nya bisa diklik OK aja. Nah, di sini jika ada keterangan, teman-teman pilih exit without restart. Nah, lalu langkah selanjutnya yang keempat, teman-teman di panah ini di lambang WiFi, klik kanan Open Network and Internet Settings. Nah, lalu teman-teman klik Change Adapter Options. Nah, lalu di sini di WiFi teman-teman klik kanan Properties, lalu klik Configure. Di Power Management, teman-teman hilangkan semua centang yang ada di box ini ya, misalnya seperti ini, maka teman-teman hilangkan centangnya. Nah, jika sudah bisa di OK aja, lalu di WiFi teman-teman lagi klik kanan Properties, kemudian di IPv4 ya, di Internet Protocol version 4, di double klik. Nah, kemudian yang seperti ini ya untuk settingannya, maka pilihlah yang bawah. Nah, untuk DNS server yang pertama ini, di box yang pertama teman-teman isi 1x4 ya, 1111. Kemudian DNS server pada box kedua teman-teman isi 1001 ya, 1001. Nah, jika sudah bisa di OK aja, lalu OK. Nah, jika sudah bisa di close dan di close ya untuk settingannya. Nah, langkah terakhir teman-teman jangan lupa restart PC atau laptopnya, agar settingan-settingan yang saya kasih tahu ada manfaatnya dan juga mulai muncul efeknya sendiri ya pada PC atau laptop teman-teman. Ya, mungkin
jadi cepat atau tambah lancar ya, tidak lemot lagi ya. Oke, jadi video tentang settingan Windows 10 terbaik untuk gaming dan performa pada PC dan laptop sampai di sini terlebih dahulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.